selamat sore semuanya. Kali ini Selamat Sore Medan kembali hadir ke hadapan Anda. Hari ini di edisi Jumat 6 Januari 2023. Iya, tahun baru ya, masih pekan awal di Januari tahun ini. Bersama saya Eti Wahyuni dan rekan saya. Saya sendiri Truli Oktopurba. Iya, kita punya banyak informasi yang akan kita sajikan Ada 3 ya. Tribuners. Sebelum kita sampai ke berita yang mau kita sampaikan, Tribuners, kira-kira gimana Tru? Mengawali tahun 2020. Iya, ini minggu pertama ya di bulan pertama, Januari. iya. Tapi sepertinya cuaca sudah mulai ini ya. Kayaknya sepertinya kembali ke sudah mulai panas ya. Panas kemarau gitu ya. Seperti yang diprediksi sebelumnya ya memang ya. Betul sekali. Kemarin itu sepanjang Desember hujan dan ini kita sudah mulai peralihan. Memang masih ada juga sih ya yang namanya hujan itu sekali-sekali, tapi tetap lebih banyak cuaca panasnya sesuai dengan memang negara kita negara tropis ya. Gimana Tru? Kita langsung saja silakan Kak. Tapi kayaknya ini bunganya ini harus kita geser dulu ya karena agak mengganggu sebenarnya, jadi nggak kelihatan dan mengubah fokus kayaknya ya. Iya, oke. Dia bersama dengan kopi kali ini. Kopi Awi. Ya, silakan. Tribuners, 2 emak-emak dan seorang pria mencuri sejumlah pakaian di toko di Jalan William Iskandar atau Jalan Pancing, Kecamatan Medan Tembung. Aksi pencurian ini pun tertangkap kamera pengawas CCTV yang terpasang di dalam toko. Dari rekaman video yang dilihat oleh Tribun Medan, aksi pencurian ini dilakukan di sore hari. Awalnya, kedua emak-emak yang mengenakan pakaian berwarna merah dan pink itu masuk ke dalam toko untuk melihat-lihat baju. Ketika masuk, tampak penjaga toko langsung menyambut keduanya. Tak lama, masuk lagi seorang pria mengenakan kaos loreng hijau dan topi yang juga komplotan emak-emak ini. Kemudian ketiganya pun berpencar dan melihat-lihat pakaian yang tergantung di dalam toko. Lalu si pelaku wanita yang mengenakan baju merah itu mencoba mengalihkan penjaga toko. Sementara pelaku wanita yang mengenakan baju pink dan pria langsung melancarkan aksinya. Pelaku pria itu berpura-pura memperlihatkan baju ke arah wanita berbaju pink tersebut. Sementara wanita itu memasukkan pakaian-pakaian di dalam toko ke dalam bajunya. Aksinya ini pun sama sekali tidak terlihat. Lalu wanita berbaju pink itu pun berputar, berpura-pura menelepon dan keluar dari dalam toko menuju ke arah mobilnya. Setelah itu wanita berpakaian pink itu masuk lagi ke dalam toko dan para pelaku ini melakukan lagi aksi yang serupa. Pelaku pria kembali berpura-pura memperlihatkan pakaian sementara pelaku berbaju pink memasukkan kembali pakaian-pakaian ke dalam bajunya. Lalu setelah berhasil melancarkan aksinya, ketiga pelaku meninggalkan toko dengan barang curiannya. Menurut Dimas sang pemilik toko, aksi pencurian ini terjadi pada Rabu tanggal 4 Januari kemarin. Sore itu, toko pakaian didatangi oleh 3 orang pelaku yang 2 merupakan wanita dan seorang lagi merupakan pria. Ia mengatakan pakaian di dalam tokonya itu dicuri dengan cara dimasukkan ke dalam baju salah satu pelaku. Dimas juga mengungkapkan para pelaku ini berhasil mencuri sebanyak 14 potong pakaian dengan kerugian kurang lebih 3,8 juta rupiah. Dan seperti apa informasi terkini dan bagaimana detail dari informasi ini, mari kita saksikan videonya berikut ini.
Bang, dari Tribun Medan, Bang. Ya bang, Bang, izin mau nanya, Bang, soal kasus pencurian yang terekam CCTV itu, Bang. gimana bang? Itu di toko apa, Bang? Iya betul bang. Bang, kayak mana ceritanya tuh, Bang? Nah, gue ceritain pelan-pelan ya bang ya. Iya, Bang, iya, Bang. Jadi kejadiannya itu hari Rabu kemarin bang, tanggal 4 Januari 2023 sekitar jam 4 sore. Kebetulan toko kita posisinya di Jalan William Iskandar Pancing. Jadi ya biasalah bang, namanya datang pengunjung kan rombongan lah bertiga, ibu-ibu 2 orang, sama abang-abang 1 orang. Jadi memang kayaknya udah bagi tugas mereka. Yang satu itu pura-pura nanya lah, petugas penjaga toko kita kan, karyawan kita, nanya model, nanya ukuran, kan ngalihkan perhatian. Yang 2 lagi itulah yang abang-abang itu, abang lihat di CCTV itu kan nutupin ibu yang si jilbab pink. Ibu yang jilbab pink itulah yang berhasil lah kan, ambil dari gantungan, terus kalau kita perhatikan kayak disimpan di dalam bajunya gitu. Dari pengalaman kita di CCTV itu sempat 2 kali lah kayak gitu bolak-balik bang, jadi ngambil, habis itu gak lama keluar sebentar kan, mungkin ngedrop barang di mobilnya, habis itu masuk lagi, ambil lagi, sekali lagi, habis itu ngedrop lagi. Ya kurang lebih kayak gitu lah bang. Pelaku bawa mobil berarti, Bang, ya? Pelakunya bawa kendaraannya mobil berarti, Bang, ya? Mobil bang, kalau dari pengamatan kita mobil. Kebetulan memang ada CCTV satu lagi dari arah luar, cuman memang nggak kelihatan plat nomor mobilnya itu, tapi ya kita pastikan yang orang itu naik mobil rombongan itu. Iya, Bang, kerugian kita berapa, Bang, ya totalnya, Bang, ya? Kalau sesuai kemarin kita hitung bang, kehilangannya ini menurut perhitungan kami ya, mungkin bisa jadi betul atau salah ya, kurang lebih lah sekitar 14 piece itu seharga 3,8 juta lah taksiran kami bang. Iya. Berarti ada berapa? 8 piece, Bang, yang dicuri ya? Kalau hitungan kami 14 piece bang. 14 ya? 14 piece. Bang, udah melapor belum, Bang, kasus ini, Bang? Sejauh ini sih kami memang belum ada niat melapor secara tertulis ke polisian bang, tapi memang ya video itu udah kami up kan, udah kami tag juga si akun Polrestabes Medan sama Polsek Percut Setuan. Alhamdulillah tadi udah ada respon komen juga dari akun Polrestabes Medan. Cuman ya secara kalau laporan tertulis kami belum ada. Oke. Ya, iya masih belum ini ya, masih banyak juga ya, dan modusnya hampir sama dengan mengalihkan perhatian daripada penjaga. Ya, baik. Baik, untuk mengetahui seperti apa kronologis lengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan, Alfiansa. Selamat sore, Alfiansa. Ya, selamat sore, Bang Truli dan juga Kak Edi. Gimana Alfiansa? Sudah tertangkapkah gitu ya, atau ya bagaimana infonya gitu? Sepertinya tidak, si pemilik toko atau korban tidak mau melaporkan kasus ini. Baik, Bang Truli dan juga Kak Edi dan juga Tribunus, ya memang kejadian ini menurut pengakuan dari pemilik toko sendiri saat ini masih belum berkeinginan untuk membuat laporan pengaduan kepada polisi. Namun dia hanya memviralkan kasus tersebut dan sudah memberitahu ke akun Instagram Polrestabes Medan dan juga sudah mendapatkan respon begitu dari pihak polisian. Namun sejauh ini Dimas sendiri selaku pemilik toko belum ada membuat laporan resmi kepada pihak polisian, Bang, dalam kasus ini, Bang. Gitu, Bang. Ya, Alfiansa, setelah kejadian ini apakah Dimas atau sang pemilik toko ini ada upaya-upaya supaya meningkatkan ya keamanan atau ada hal-hal lain supaya lebih terjaga ya, lagi kasus memang Kak, menurut pengakuan dari si Dimas sendiri selaku pemilik toko ini merupakan kali keduanya Kak, aksi pencurian yang terjadi di tokonya. Bulan lalu juga sempat dicuri Kak, namun saat itu tokonya ini belum memasang CCTV begitu dan tidak ada bukti dari pencurian tersebut. Nah, setelah dari kasus pencurian pertama, dia pun akhirnya memasang rekaman CCTV Kak, agar bisa melihat para pelaku yang mencuri di dalam tokonya. Nah, kebetulan 3 orang pelaku ini yang terdiri dari
ibu-ibu dan juga seorang pria ini tertangkap kamera CCTV saat melakukan aksi pencurian di sana. Namun saat kita tanyai kepada si Dimas, dia pun sudah menginterogasi penjaga tokonya, mengatakan bahwasanya belum pernah melihat pelaku ini datang ke tokonya berkunjung. Hanya baru kali itu datang dan langsung melakukan pencurian, begitu Kak. Iya, kalau dari sosok-sosok yang bergerak yang ada di dalam CCTV ini cukup jelas sepertinya ya, bisa diidentifikasi dengan mudah seharusnya ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian bagaimana respon dari pihak kepolisian tadi, walaupun tidak ada laporan ternyata sudah tersampaikan juga ke pihak. Sampai sejauh ini belum ada, memang kita konfirmasi ke pihak kepolisian ya Kak, karena si korban juga ini tidak melaporkan peristiwa itu ke polisi Kak. Kalau informasi dari toko-toko atau tetangga sebelah kanan kiri itu apakah ada yang bisa disampaikan, Alfi? Ya memang kejadian itu katanya baru 2 kali ya Kak terjadi di tokonya itu. Untuk toko yang lainnya dia tidak mengetahui Kak apakah memang ada aksi pencurian serupa atau tidak. Namun di toko sendiri sudah 2 kali Kak kejadian aksi pencurian ini Kak. Kemudian untuk di sekitar situ Alfi, apakah ini memang jajaran toko-toko ya, pakaian atau mungkin ada toko lain atau bagaimana? Bisa digambarkan, dideskripsikan kawasan di sekitar situ. Di lokasi tersebut memang berdiri banyak ruko yang berjualan Kak. Gitu Kak. Iya ya. Baik, Truli ada lagi yang mau ditanya? Ya, nah apa antisipasi yang dilakukan oleh penjaga toko? Ini kan kali kedua nih, barangkali ini kan kalau sudah kejadian berulang tentu kan ada ekstra penjagaan nih seperti itu. Ya, memang upaya dia itu selama ini hanya memasang CCTV Bang ya, karena penjaga tokonya ini pun hanya 1 orang dan susah begitu untuk mengontrol, apalagi dengan modus para pelaku ini yang datang 3 orang, sementara yang satunya ini berusaha mengalihkan perhatian dari si penjaga toko. Nah, untuk antisipasinya dia hanya memasang kamera CCTV Bang, begitu Bang. Oke, baik. Baik, terima kasih Alfiansah atas laporannya. Mudah-mudahan polisi dapat mengungkap seperti itu. Ya. Terima kasih Alfiansah, selamat bertugas kembali. Ya, selamat sore Pak Tidang juga Bang. Tapi Truli, sepertinya kalau dari aksinya tadi cukup terlatih mereka ya. Iya, betul sekali. Sudah terbiasa ya kalau dari pengamatan secara selintas. Apalagi dari penampilan juga mereka sepertinya bukan yang cukup rapi. Bukan yang amat, seperti orang yang terdidik, seperti orang yang bukan orang yang susah gitu ya. Betul sekali. Iya. Sayang sekali. Ya, baik, untuk Anda yang memiliki usaha gitu, berhati-hatilah gitu, karena walaupun sudah ada CCTV, iya betul. Sekarang kadang-kadang tetap tidak jahat bisa teridentifikasi. Iya, tetap nekat ya. Tetap nekat. Baik, Tribuners, kita lanjut ke berita kedua. Ini masih lanjutan dari kasus salah operasi Eva Rida Simamora, ya, perempuan yang diduga menjadi korban salah operasi dokter di Rumah Sakit Murni Teguh sudah keluar dari rumah sakit. Kini dia tinggal di rumah keluarganya di Medan dan segera kembali ke Sibolga setelah sebelumnya dirawat selama 1 bulan lebih di rumah sakit. Saat ditemui, wanita berusia 47 tahun itu cuma terduduk di kursi roda didampingi keluarganya. Ia menceritakan hingga detik ini belum bisa berjalan akibat kedua kakinya masih sakit. Salah satunya karena dugaan salah operasi yang dialaminya di Rumah Sakit Murni Teguh. Eva Rida mengenang sebelum kaki kanannya menjadi korban dugaan salah operasi oleh Dr. Prasojo Sujatmiko, ia masih bisa berjalan karena cuma kaki sebelah kirinya yang sakit. Bahkan ia masih bisa berjalan menaiki anak tangga di kantor tempatnya bekerja. Namun diduga akibat kelalaian Dr. Prasojo, kini ia lumpuh. Untuk menopang tubuhnya saja dia tidak mampu dan harus didorong menggunakan kursi roda. Setelah kejadian ini, Eva Rida pun akan menjalani fisioterapi dan pengobatan alternatif agar kakinya dapat berjalan kembali. Dia berharap Dr. Prasojo tetap bertanggung jawab atas apa yang dialaminya hingga kedua kakinya dapat berjalan kembali. Kemudian polisi pun secepatnya menyelesaikan kasus dugaan malpraktek yang sudah ia laporkan. Sebelumnya, seorang bidan asal Sibolga bernama Eva Rida diduga menjadi korban salah operasi di Rumah Sakit Murni Teguh. Abang kandung Eva Rida, Renal Simamora,
mengatakan operasi kaki adiknya dilakukan pada tanggal 23 November lalu di Rumah Sakit Murni Teguh, Medan. Namun dokter Prasojo melakukan malpraktik karena mengoperasi kaki kanan adiknya, sedangkan yang sakit adalah kaki kiri. Nah, seperti apa video dari kasus ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Enggak, yang ambil video aku enggak. Ambil video? Enggak, Kondisi saya saat ini hingga sampai detik ini saya belum bisa jalan. Kaki saya yang sebelah kanan yang salah operasi sampai dengan detik ini juga belum boleh diinjakkan, belum bisa diinjakkan ke lantai. Tidak terasa atau sakit? Sakit. Sakit ya? Nyeri gitu ya Bu ya? Nyeri sakit mulai dari belakang telapak kaki saya yang bekas operasi sampai ke tumit ini sakit. 3/4 telapak kaki saya ini sakit. Itu pasca operasi ya? Pasca operasi yang salah operasi. Sebelum operasi apakah sudah dikasih diberitahu oleh dokter rumah sakit itu bahwasanya kaki kanan yang ada? Tidak, karena memang selama ini kaki kanan saya ini sehat. Kaki kanan saya ini tidak ada masalah. Kaki kanan saya ini yang berjalan. Makanya saya boleh beraktivitas, saya boleh bekerja. Seminggu sebelum operasi saya juga bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah. Saya boleh menaiki anak tangga sebanyak 30 anak tangga. Bu, ini kan Ibu sudah pulang dari rumah sakit itu. Selanjutnya upaya medis apa yang akan dilakukan? Upaya medis kita fisioterapi di rumah lah. Di rumah ya Bu? Iya, kita punya ada infrared, terus dilatih-latih sama suami seperti yang latihan fisioterapi yang di rumah sakit. Kalau menurut pihak rumah sakit Murni Teguh yang Ibu dapatkan informasinya, adakah alasan dari mereka memberitahu bahwasanya kaki Ibu ini kenapa belum bisa berjalan pasca operasi? Oke, itu tadi dia pengakuan dari korban malpraktek bidan ya, bidan apa tadi namanya? Evarida Simamora ya. Nah, baik, untuk mengetahui seperti apa cerita selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan Freddy. Selamat sore Freddy. Ya, selamat sore Bang Troli dan Kak Eti. Iya, maaf sebelumnya mau bertanya, barangkali kami ketinggalan info. Ini sebenarnya sakitnya apa ya gitu ya? Ini kan sakit kaki, misalnya ini kan sakit kaki ini banyak ya. Barangkali keluhannya sebenarnya apa gitu? Dia mungkin ada patah tulang atau sebelumnya gitu mau dioperasi kembali atau seperti apa ya? Jadi memang sekitar 2 bulan yang lalu, beberapa bulan yang lalu dia itu jatuh dari sepeda motor Bang. Jadi kemungkinan tuh kesleo sehingga menyebabkan dia itu sakit kemarin tuh kaki kirinya, kemudian dia berobat ke fasilitas kesehatan yang ada di Sibolga, kemudian dari Sibolga itu dirujuk supaya berobat di Medan. Nah, di Medan ini dia dirujuk ke Rumah Sakit Murni Teguh, jadi ada sekitar 2 bulan menjalani fisioterapi sampai akhirnya diputuskan untuk dioperasi kaki sebelah kirinya begitu. Akan tetapi ketika selesai operasi dia kaget gitu, dia dan suaminya kaget. Yang sakit kan dan yang selama ini dikeluhkan obati itu adalah kaki sebelah kiri, tapi ketika dia sadar itu malah kaki sebelah kanan yang diperban begitu. Padahal selama 2 bulan itu kaki sebelah kanannya itu nggak pernah diapa-apain, nggak pernah dicek segala macam, karena memang yang sakit adalah kaki sebelah kiri. Disitulah kemudian terjadi keributan antara suami dan petugas medis Murni Teguh begitu, karena mereka nggak terima gitu kenapa mengoperasi kaki sebelah kanan yang justru sebenarnya nggak sakit tanpa sepengetahuan dan seizin dari Evarida maupun suami dan keluarganya yang lain. Jadi itulah. Ya baik, di sini sudah disebutkan tuh pihak rumah sakit itu mengaku salah gitu ya. Ya, pihak rumah sakit sudah minta maaf, mereka salah operasi. Ya, nah. Kira-kira seperti apa solusi selanjutnya nih dari pihak rumah sakit? Barangkali apa yang akan mereka
tawarkan nih. Kalau korban kan ini sudah melaporkannya ke kepolisian seperti itu ya. Nah, kalau dari rumah sakit sendiri bagaimana menanggapi laporan dari korban? Jadi memang kemarin itu pihak rumah sakit sudah mengadakan konferensi pers dan mengatakan bahwa terjadi miskomunikasi antara korban dan dokter yang dilaporkan itu. Akan tetapi memang pihak korban sendiri sudah melaporkan ke Polda Sumut dan saat ini kasusnya masih bergulir. Jadi sudah ada 3 dokter yang diduga terlibat ya di dalam operasi itu yang sudah diperiksa. Sementara untuk dokter yang dilaporkan sendiri itu adalah Dokter Prasojo. Nah, Dokter Prasojo ini kemungkinan pekan depan akan diperiksa oleh Polda Sumut. Tapi memang sebenarnya korban ini membuka pintu damai terhadap Dokter Prasojo maupun rumah sakit. Nah, mereka meminta agar rumah sakit itu memfasilitasi dan mengobati sampai korban itu bisa pulih total begitu. Karena memang sampai saat ini korban mengaku belum bisa berjalan gitu. Jadi memang sebelum operasi dia masih bisa berjalan. Walaupun menggunakan tongkat gitu tapi masih bisa bekerja, menaiki anak tangga. Tapi semenjak dioperasi kakinya itu udah nggak bisa berjalan lagi kedua-duanya. Begitu Bang. Ya, ini sebenarnya cukup memprihatinkan juga ya. Nah, jadi kalau tanggapan dari kepolisian seperti apa ya? Apakah ada bocoran hasil pemeriksaan seperti apa? Iya, memang polisi mengatakan dalam pekan depan mungkin akan memanggil saksi ahli, kemungkinan itu dari ID. Setelah itu baru melakukan gelar perkara. Nah, kasus ini sendiri memang masih dalam proses penyelidikan. Setelah nanti gelar perkara baru akan ditingkatkan ke penyidikan. Setelah penyidikan itu barulah nanti menentukan apakah akan ada tersangka atau tidak dalam kasus ini. Nah, bisa jadi memang ada tersangka, tapi masih kita tunggu juga hasilnya nanti seperti apa Bang. Oke. Freddy, itu tadi kalau dari hasil diagnosa ya, tadi kan dia sempat jatuh gitu kan. Itu bagaimana dari hasil diagnosa awal? Apakah memang kaki yang sebelah kiri yang awalnya sakit itu mengalami patah atau apa atau gimana? Apakah ada informasinya? Iya, jadi memang hasil diagnosanya itu kaki sebelah kirinya itu sebenarnya bukan patah, tapi seperti kesleo itu Kak, di tumitnya itu ya, di bagian belakangnya itulah. Kemudian memang setelah jatuh dari sepeda motor, 2 minggu kemudian dia itu jatuh lagi di kamar mandi, itulah yang tapi sampai pemulihan parah. Itu dia sampai berbulan ya? Iya, jadi memang untuk di rumah sakit Murni Teguh sendiri itu kurang lebih 1 bulan 10 hari. Jadi dioperasi. Sementara sebelumnya kan dia sudah tanggal 23. Iya. Sebelumnya dia sudah melakukan pengobatan juga kan? Selama 2 bulan ya di rumah sakit. Makanya itu mereka yakin bahwa itu salah operasi karena memang selama ini yang diobati, yang dikeluhkan dan diobati oleh dokter itu adalah kaki sebelah kiri, tapi ketika operasi malah kaki sebelah kanan. Padahal kaki sebelah kanannya itu selama ini nggak pernah dicek begitu. Malah dokter katanya disebut menemukan tulang tumbuh ya di tumit bagian belakang kaki kanan Eparida ini, sehingga melakukan operasi itu agar tidak semakin parah. Itulah klaim dari si dokter yang disampaikan oleh korban Kak. Kemudian Freddy, ini tadi kan pihak rumah sakit sudah mengakui, kemudian pihak dari korban juga mengatakan membuka diri untuk perdamaian. Sementara dari pihak rumah sakit sendiri, apakah sudah ada tawaran perdamaian dan seperti apa yang disampaikan dari pihak rumah sakit? Sejauh ini belum ada informasi lebih lanjut dari rumah sakit, tapi memang pada saat beberapa pekan lalu konferensi pers memang pihak rumah sakit mengatakan sudah berdamai dengan korban dan sudah meminta maaf. Akan tetapi pengacara dari korban kemarin itu membantah bahwa pihak rumah sakit sudah meminta maaf dan sudah berdamai. Padahal antara korban dan rumah sakit sejauh ini belum ada kesepakatan damai Kak, begitu Kak. Jadi bertolak belakang gitu. Oke, baik, kita tunggu ya. Semoga ada penyelesaian yang sama-sama menguntungkan dari kedua belah pihak. Terima kasih Freddy laporannya. Kita tunggu laporan selanjutnya. Terima kasih Katie, terima kasih Bung Truli. Oke, baik. Ya baik. Itu tadi ya Tribuners ya laporan dari soal dugaan salah operasi yang dialami oleh bidan dari Kota Sibolga ya. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya agak miris ya. Ya, speechless ya. Malpraktek itu kasihan ya, dampaknya itu sangat berat bagi korban tentu ya. Ya, dan seperti yang kita tahu sendiri juga
jarang sekali dokter kalah ya. Biasa sih. Itu dari beberapa kasus dari kalau beberapa sampai kasus, pun ya. kalaupun sampai ke pengadilan ya terus Iya, ya. betul sekali. Pada Nah, akhirnya karena memang secara organisasi mereka kuat ya. mereka kuat. Nah, itu tadi ya laporan dari dugaan salah operasi yang dilakukan oleh dokter Di Prasojo Rumah Sakit di Rumah Sakit Murni Teguh Medan ya. Medan. Mudah-mudahan ada solusi yang Iya. terbaik bagi kedua belah pihak. Baik, kita lanjut ke berita ketiga, Kak. Silakan, ini masih dari CCTV juga nih. Tadi yang pertama CCTV, yang kedua juga CCTV nih. Ya, Tribuners, viral di sosial media, 2 orang pria terekam kamera warga sedang berusaha membongkar rumah. Nih kriminal lagi nih, Tru. Betul. Di Jalan Medan Binjai kilometer 12,5 Kelurahan Orde Baru, Gang Pelita 1, Kecamatan Medan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Ya, ternyata ada Kelurahan Orde Baru. Saya sangat terlambat informasinya. Dalam rekaman tersebut, satu pria berpakaian baju putih lengan pendek serta celana pendek berwarna hitam bersama satu pria bertopi dengan baju hitam, lengan pendek dan celana panjang warna hitam sedang berusaha membongkar pagar rumah warga yang terbuat dari seng. Menurut keterangan Ruhut Siregar selaku yang merekam mengatakan, para pelaku tersebut sudah beraksi dalam kurun waktu 1 pekan terakhir. Mereka sudah membobol 3 rumah dalam seminggu. Mereka mengambil tabung gas dari rumah yang dibobol. Demikian dikatakan Ruhut Siregar. Ia mengatakan para pelaku beraksi tidak kenal waktu. Mereka akan beraksi ketika pemilik rumah sedang bekerja atau saat lengah. Dia juga mengatakan bahwa dia mengenali para pelaku, namun ia tak berani berbuat apa-apa dikarenakan takut menjadi sasaran para pelaku. Ruhut mengatakan, para pelaku sudah sangat meresahkan warga, maka ia berharap pihak berwajib dapat melakukan suatu tindakan. Saat ini wartawan Tribun Medan sedang mengupayakan konfirmasi dari Kanit Reskrim Polsek Seng Sunggal terkait video viral tersebut. Ya, terus kita saksikan dulu videonya berikut ini, Tribuners. Bang, boleh dijelaskan Bang kronologi pencuriannya bagaimana Bang? Ini yang tabung ya berarti ya? Iya. Tabung. Seminggu ini udah hampir 3 rumah dibobol mereka. Udah dibobol mereka pagi, diambil tabung 2, 3 gitu kan, tetangga kita, samping rumah gitu, tukang jualan kayak gitu. Kita mau tuduh juga nggak ada bukti, kita ngelapor katanya karena di bawah 1,5 juta nggak bisa, saya bilang kayak gitu. Kalau bisa ditangkap orangnya langsung kayak gitu, dia bilang pihak yang berwajib kan. Itu terus kejadian di mana itu Bang? Jalan Medan Binjai, arah jalan tol Bang, tol Semayang. Dan itu yang dibobol dia itu Bang, rumah-rumah kosong atau bagaimana Bang? Ada gas, rumah ada isinya. Oh. Mereka bermain sekitaran jam berapa gitu Bang? Mereka kalau bermain, kita nggak tahu sih, tiba-tiba kayak misalnya kita juga dulunya belum ada CCTV itu kan. Tiba-tiba pagi subuh kita udah nggak ada, kita buka pintu kita kayak gitu. Berarti kalau yang direkaman itu Bang pas kejadian kapan tuh Bang? Itu kejadian semalam hari Sabtu ya, jam 9 pagi.
Jadi pas saya lewat, ya kan, ya kenal sih, bukan nggak kenal gitu kan, kenal, cuman kita kan nggak mau urusan yang seperti itu bang, gitu kan, gitu, dah. Oh, berarti memang kenal sama pelaku ya bang? Macam disuruh diam, kenal, cuman ya dia macam sepele gitu bang, ada dan pihak berwajib karena memang belum pernah kenal apa-apa kan, kayak gitu. Jadi pas saya udah ke rumahnya tuh kan, jadi pas dia lagi naik, saya rekam aja kayak gitu, saya rekam, udah nampak mukanya sedikit, ya udah saya save kayak gitu. Baru saya tanya juga sama pihak Medan Tol pertama tuh kan, saya buat itu segala macam, buat ininya bang, kayak gitu. Oh iya saya buat itu, saya lapor semalam juga udah direspon sih sama Sunggal, habis itu nggak ada bicara apa-apa. Saya bilang itu di mana kejadian, jalan Orde Baru, saya bilang mohon tindak aja Pak, kayak tadi pagi rumah kos saya pecah kacanya, handphonenya hilang. Kalau harapan abang bagaimana nih bang? Ya kalau bisa dia ditangkap lah, karena dia meresahkan kali kayak gitu. Nah ini dia CCTV yang kedua ya, banyak sekali laporan CCTV, dari. ini rekaman. Oh rekaman. Cuma saya heran kok senekat itu ya maling-maling ya, dalam keadaan siang hari. Iya. Tapi di satu sisi juga apa ini, pemilik rumah, saksi tidak berani melakukan tindakan apa-apa, walaupun dia sebetulnya jelas di sini disebutkan identitasnya. Ya. Tapi untuk lebih lengkap informasinya ya seperti apa Trul ya, kita akan terhubung dengan reporter kita di lapangan dengan Aprianto. Ya baik, Aprianto, bagaimana, apakah sudah ada konfirmasi dari Kanit Reskrim Polsek Sunggal ini terkait video viral ini? Ya bang, tadi saya sempat konfirmasi ke Kanit Reskrim Bapak Ibtu Suyanto. Dia mengatakan bang, cuman singkat untuk melapor ke Polsek Sunggal. Namun keterangan dari si Ruhut Siregar nih bang, bahwa mereka itu sudah pernah pergi ke Polsek Sunggal untuk melapor kejadian ini. Namun Polsek Sunggal hanya menanggapi tindakan seperti ini tidak dapat diproses dikarenakan tindakannya hanya di bawah 1,5 juta bang. Begitu bang. Oke. Nah, kira-kira ya ini kan sudah dibongkar nih ya. Hanya tabung gas kah yang diambil dari rumah tersebut itu? Dari pengakuan si Ruhut Siregar bang, yang hilang itu memang cuma tabung gas bang. Gitu. Makanya mereka menyebutkan ini seperti spesialis untuk mengambil tabung gas saja bang. Iya, mungkin nilainya di bawah 1,5 juta ya, di bawah. Iya. Memang ada ketentuan itu. Betul, tetapi meresahkannya itu ya kan, itu kan tidak bisa dinilai secara nominal ya. Dan ini saya kira memang kampung ini luar biasa gitu ya. Aksi pencurian terang-terangan, saksi tidak berani melapor, korban sendiri bagaimana? Apakah laporan itu dari korban atau dari pihak lain yang ke polsek tadi? Ya kak, yang melapor itu salah satunya korban ini kak, yang korban dan yang merekam ini kak. Mereka bersama-sama melakukan laporan. Ya, sama-sama kak, mereka melaporkan ke Polsek Sunggal. Namun dari pihak Polsek Sunggal dia katakan hanya untuk para korban ini langsung menangkap saja pelaku, dikarenakan tidak dapat ditindak proses oleh Polsek Sunggal, dikarenakan yang mereka curi ini di bawah nominal 1,5 juta kak. Jadi apakah dengan kata lain polisi melegalkan masyarakat atau warga untuk mengeksekusi para kriminal ini? Jadi seperti itu ya terus kesimpulannya ya. Betul. Jadinya kan diserahkan, udah terserah. Aduh susah kita kalau begini. Iya. Ya artinya kan sebenarnya ini memang sih kecil gitu ya nilainya gitu ya, tetapi kan meresahkannya itu loh ya kan, meresahkan itu gitu, dan aksi seperti ini kalau dibiarkan tentu dia akan terus meningkat, akan frekuensinya bertambah ya. Dan ini kalau kita lihat ya dari videonya ya, begitu tenang mereka melakukan aksi seperti tanpa diburu-buru, tanpa bahaya sekali ini seperti ini ya. Kita berharap pihak kepolisian bisa mengambil bagaimana tindakan ya, mengantisipasi hal ini atau preventif ya. Betul sekali, ada daripada nanti ada yang lain-lain. Ya kalau seperti ini terus bagaimana, kita merasa nggak nyaman kan. Betul, daripada nanti masa yang bertindak sendiri ya. Nilainya memang tidak seberapa, tetapi ketika dia ketahuan atau tertangkap atau apa, itu kan bisa menimbulkan bisa ke korban jiwa segala ya Trul, itu kita khawatirkan ya. Iya. Oke, baik Aprianto, artinya di daerah ini memang sudah sering terjadi aksi seperti ini ya?
Kejadian ini baru terjadi dalam sepekan ini Bang. Diketahui bermula seperti dalam video ini rekaman video pada tanggal 31 Desember 2022 kemarin Bang. Iya, Namun dia baru memviralkan kembali. Iya, artinya baru sekali ini terjadi atau memang sudah beberapa kali di dalam 1 minggu itu? Sudah dalam 1 pekan tersebut Bang, sudah ada 3 rumah yang dibobol dan semua itu kehilangan tabung gas Bang. Dengan pintu mereka yang udah terbuka di bagian dapur. Aprianto, ini kalau 2 warga tadi katanya kenal ya? Apakah kedua warga ini memang warga setempat? Dari pengakuan Ciregar itu Kak, memang kedua pelaku ini warga setempat juga Kak, dan dia mengenali, namun dia tidak berani bertindak apa-apa Kak, dikarenakan takut menjadi sasaran kedua pelaku tersebut Kak. Iya. Oke, baik. Ya semoga lah polisi ada tindakan ya, bagaimana bukan hanya dengan alasan di bawah 1,5 juta, tapi ada hal-hal lain yang bisa dilakukan tindakan. Jangan sampai masyarakat nanti yang melakukan aksi ya, itu Betul akan sekali. sangat berbahaya sekali terhadap keselamatan pelaku. Baik, Truli. Ya, terima ada lagi kasih. yang mau- Cukup terima itu kasih saja. Aprianto untuk laporannya. Masih ditunggu laporan-laporan selanjutnya. Tetap semangat ya. Oke. Terima kasih Kak Eti dan Bang Truli. Iya, memang berita kita. Iya, berita kita banyak yang meresahkan, ini. menegangkan. Itulah tadi 3 berita kita ya, Truh ya. Yang sebagian besar adalah aksi-aksi kriminalitas yang memang masih sangat banyak di awal tahun 2023. Setelah kemarin ada rekapitulasi, ternyata kasus kejahatan itu meningkat tahun 2022 dibandingkan 2021, dan ini di awal tahun 2023 kita sudah disuguhi dengan berita-berita kriminal yang seperti ini kan berita kriminalitas yang dilakukan secara terang-terangan di depan mata. Tadi lagi pencarian baju yang dilakukan oleh ibu-ibu, bahkan ibu-ibu Truli dengan menggunakan busana muslim yang kita sangka orang-orang yang religius, spiritualitasnya tinggi, ternyata melakukan aksi, tapi memang pakaian itu tidak menjadi jaminan dan tidak menyimpulkan apapun. Tapi itu tadi ya Tribuners ya, 3 berita yang sudah kita sampaikan kepada Anda. Semoga informasi ini menjadi referensi sekaligus bisa meningkatkan kewaspadaan kita ya Trul ya. Siap, betul sekali. Jadi kita lebih waspada, tidak menjadi korban dari kasus atau dari tindakan kriminalitas ke depannya nanti. Terima kasih untuk atensinya Truli. Dan ada lagi yang mau disampaikan? Sekian, terima kasih Tribuners. Ya. Sampai jumpa Sampai jumpa kembali, masih dalam suasana tahun baru. Ya, silakan melanjutkan agenda tahun 2023 ini dengan hal yang positif dan hal yang baik tentunya. Saya Eti Wahyuni pamit. Dan saya Trul Okto, terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa pekan depan.